Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Christopher Julian. Aku dari jurusan Teknologi Pangan di Universitas Katolik Widya Karya. Hari ini aku akan bercerita tentang uwi atau dengan nama Latin Dioscorea alata. Akan ada banyak hal yang aku cerita ini. Kira-kira uwi bisa jadi apa ya setelah melewati proses pengolahan yang begitu panjang sehingga menjadi pangan fungsional yang berdaya jual cukup tinggi. Nah, namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu nih mengetahui apa nih makanan fungsional, baru tanaman uwi, dan yang terakhir bagaimana sih proses pengolahannya menjadi makanan fungsional yang berdaya jual cukup tinggi. Nah, sekarang kita harus mengerti dulu apa itu makanan fungsional. Makanan fungsional adalah makanan yang dapat memberikan manfaat kesehatan lebih dari nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan fungsional biasanya diartikan sebagai makanan olahan yang bukan hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Tidak dapat dipungkiri, memang bahwa makanan yang kita makan memengaruhi kesehatan kita. Tujuan mendasar dari konsumsi makanan adalah memang untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan tubuh dan memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Seiring berjalannya waktu, disadari bahwa beberapa jenis makanan ternyata dapat memberikan manfaat lebih dari sekedar memenuhi nutrisi dan metabolisme tubuh. Makanan yang kemudian disebut dengan makanan fungsional ini dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan, kinerja fisik, bahkan hingga keadaan pikiran seseorang. Berikut ini adalah beberapa contoh makanan fungsional, baik konvensional maupun makanan yang diperkaya. Yang pertama ada buah-buahan. Salah satu jenis makanan konvensional yang dapat dikategorikan sebagai functional food adalah beberapa jenis buah-buahan. Contohnya seperti buah beri, seperti stroberi, cranberry, blueberry, raspberry, dan blackberry. Buah lain yang juga termasuk pangan fungsional adalah seperti kiwi, pir, apel, jeruk, dan pisang. Buah-buahan ini rendah kalori dan tinggi antioksidan yang sangat baik untuk tubuh. Dan yang kedua ada kacang-kacangan. Kacang-kacang yang dimaksud adalah kacang pohon seperti almond, kacang mete, macadamia, dan kacang Brazil. Kacang-kacangan ini biasanya diolah menjadi camilan sehat dan diperkaya dapat meningkatkan kesehatan jantung. Kacang seperti almond dan mete juga merupakan sumber magnesium yang diperkaya dapat membantu dan mengatur tekanan darah. Pilihlah kacang olahan yang tidak mengandung garam tambahan, karena garam dapat menurunkan manfaat dari makanan tersebut. Yang ketiga ada polong-polongan. Jenis polong-polongan seperti kacang hitam, kacang navy, lentil, hingga kedelai juga dapat menjadi pangan fungsional. Makanan ini merupakan sumber serat, protein, kalsium, hingga folat. Jika mengonsumsi polong-polongan kaleng, pilihlah yang tidak mengandung garam tambahan. Apabila tidak menemukan produk yang tidak mengandung garam tambahan, bilas dan tiriskan kacang sebelum dikonsumsi atau dimasak. Yang keempat ada biji-bijian utuh. Jenis makanan konvensional juga dapat dikatakan fungsional adalah biji-bijian utuh. Salah satu yang paling umum adalah oatmeal. Makanan ini tinggi serat dan mengandung sejumlah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Diet tinggi serat juga diperkaya dapat membantu mengendalikan gula darah dan menurunkan kolesterol. Yang kelima ada umbi-umbian. Umbi-umbian biasanya kaya akan sumber karbohidrat. Contoh dari umbi-umbian sendiri seperti ketela pohon, ubi ungu, uwi, talas, dan lain-lain.
Berikut ini adalah manfaat makanan fungsional. Sebelumnya sudah disinggung sedikit tentang manfaat dari pangan fungsional ini. Jika dirangkum, berikut adalah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi makanan tinggi nutrisi ini. Yang pertama, mencegah berbagai penyakit. Banyak jenis pangan fungsional yang tinggi akan antioksidan yang berguna untuk menangkal radikal bebas. Paparan radikal bebas yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kerusakan sel yang dapat memicu penyakit kronis seperti jantung, kanker, hingga diabetes. Beberapa jenis functional food juga kaya akan omega 3. Lemak sehat satu ini memiliki peran yang dapat mengurangi peradangan, meningkatkan fungsi otak, hingga meningkatkan kesehatan jantung. Manfaat kedua yaitu mencegah kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi juga dapat menjadi penyebab penyakit tertentu. Contohnya, seperti kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia defisiensi besi. Kondisi lain yang disebabkan oleh kekurangan gizi adalah seperti rakitis, gondok, hingga cacat lahir. Umumnya, pangan fungsional juga merupakan makanan yang kaya akan nutrisi seperti vitamin, mineral, lemak sehat, hingga serat. Hal inilah yang membuat jenis makanan ini dapat berguna untuk meningkatkan kesehatan kita. Dan manfaat yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan makanan. Dan yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Makanan seperti sereal, biji-bijian, dan tepung seringkali diperkaya dengan asam folat dan vitamin B kompleks lainnya. Nutrisi ini tentunya sangat penting untuk kesehatan janin. Nutrisi lain seperti omega 3, zat besi, seng, kalsium, dan vitamin B12 juga tidak kalah pentingnya untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dan anak-anak. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan tanaman uwi. Dioscorea alata merupakan tanaman pangan lokal yang prospektif dan dapat digunakan sebagai sumber pangan fungsional. Di samping mengandung karbohidrat yang tinggi, berbagai penelitian telah membuktikan bahwa uwi mengandung protein tinggi namun kadar gula rendah. Hasil penelitian tersebut sangat membantu penderita diabetes yang harus membatasi konsumsi gula di dalam makanan mereka. Selain itu, uwi juga memiliki kandungan vitamin C dan layak digunakan sebagai sumber mineral yang baik. Di dunia, Dioscorea spp atau yang disebut dengan uwi termasuk ke dalam 15 komoditas pertanian penting dan menduduki peringkat keempat dalam kelompok komoditas tanaman umbi-umbian penting setelah kentang, ubi kayu, dan ubi jalar. Uwi diproduksi sekitar 5 juta hektar di 59 negara di wilayah tropis dan subtropis. Data luas pertanaman atau produksi uwi di Indonesia hingga saat ini belum tersedia. Di Indonesia, sentra penanaman uwi terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Uwi sebenarnya sudah sejak lama merupakan tanaman budidaya, tetapi masih sangat jarang ditanam secara besar-besaran. Biasanya, orang mengusahakan hanya dalam jumlah yang terbatas sebagai pekerjaan sambilan. Di Nigeria, uwi telah dibudidayakan serius dan massal. Nigeria yang beriklim kering mampu menjadi produsen uwi nomor 1 di dunia. Ini dikutip oleh Rahardi pada tahun 2013. Di Indonesia, pemanfaatan uwi masih terbatas pada olahan makanan tradisional. Contohnya seperti dikukus, digoreng, dibakar, atau dibuat keripik. Padahal, uwi dapat diolah menjadi tepung. Kelebihan bentuk olahan ini antara lain bahan mudah disimpan, volumenya kecil,
mudah dalam transportasi, dan lebih fleksibel untuk berbagai produk pangan olahan. Tepung uwi dapat diolah menjadi berbagai jenis produk pangan, diantaranya seperti mie, kue kering, kek, bolu kukus, dan jajanan tradisional lainnya. Indonesia termasuk negara terbesar ketiga yang berfungsi sebagai lumbung energi hayati. Namun demikian, keanekaragaman yang berlimpah ini belum digali dan dimanfaatkan secara optimal, serta belum diterapkannya teknologi yang memadai dalam pemanfaatan, pengelolaan maupun pelestariannya. Ya, jadi teman-teman, di sini adalah taksonomi dari uwi sendiri. Kita bisa melihat ini berdasarkan data dari ITIS pada tahun 2011. Morfologi uwi. Uwi merupakan tanaman merambat yang dapat mencapai panjang 10 meter. Akarnya berserabut dan dangkal, biasanya terbatas pada kedalaman 1,0 meter dari tanah. Tanaman ini umumnya berumbi satu dan memiliki variasi dalam ukuran maupun bentuk, yakni berlukuk ataupun menjari. Kulit umbi berwarna coklat sampai hitam, sedangkan daging umbi berwarna putih, krem, atau keunguan. Ciri khas lainnya yaitu batangnya membelit ke arah kanan, daun berbentuk panah dan saling berhadapan, warna hijau terang atau sedikit keunguan, serta memiliki bunga yang tersusun majemuk yang tumbuh dari ketiak daun. Uwi termasuk tanaman yang berumah dua. Ya, jadi ini teman-teman komposisi gizi yang terkandung dalam tanaman uwi. Di situ ada kalorinya, ada proteinnya, ada lemaknya, karbohidratnya, kalsium, fosfor, besi, vitamin B1, vitamin C, dan air. Nah teman-teman, sekarang kita masuk dalam bentuk olahan uwi. Salah satu bentuk olahan uwi adalah pembuatan keripik uwi. Pembuatan keripik uwi adalah cara yang sederhana dalam proses pengolahan uwi. Pembuatan keripik uwi dapat dilakukan dengan berbagai metode. Pembuatan keripik yang paling sederhana adalah pengirisan umbi, penambahan bumbu, dan langsung digoreng. Teknik yang lain adalah dengan mengolah umbi menjadi keripik setengah jadi. Keripik kering mentah ini dapat digoreng apabila akan dikonsumsi. Secara garis besar, teknik pembuatan keripik ini adalah teknik pengupasan umbi, perendaman dalam larutan kapur, pengukusan, pemberian bumbu, dan pengeringan. Karakteristik produk kering ini menyerupai kerupuk dan tahan lama untuk disimpan. Akhirnya kita sampai pada tahap di mana uwi diperlakukan ke tahap prospek uwi sebagai bahan diversifikasi pangan agar uwi sendiri memiliki daya jual yang tinggi. Prospek uwi sebagai bahan diversifikasi pangan dapat dilakukan dengan mengembangkan produk olahan uwi menjadi produk setengah jadi seperti tepung yang dapat digunakan untuk diversifikasi menjadi bentuk olahan makanan lain. Penggunaan tepung uwi yang dikombinasikan dengan tepung lain dapat meningkatkan cita rasa tanpa menghilangkan keistimewaan kandungan fungsional uwi. Pengolahan tepung uwi menjadi makanan modern, salah satunya yang kita akan bahas adalah muffin. Berikut ini adalah proses atau cara mengolah uwi menjadi kue muffin. Menurut sumber dari Leonora, bisnis kue muffin dari tepung uwi layak untuk dijalankan, ditinjau dari segi teknis maupun segi finansial. Nah teman-teman, ini adalah proses pembuatan kue muffin. Jadi prosesnya ialah kue muffin dapat dibuat dengan resep 75 gram tepung uwi, 75 gram mentega,
1 sendok teh baking powder, 100 gula pasir, 2 butir telur ayam, dan 1 sendok bubuk vanili. Nah, sekarang teman-teman kita coba belajar bareng yuk untuk membuat muffin dengan uwi. Yang pertama, kocok margarin dengan whisker hingga lembut. Lalu masukkan minyak sayur, kemudian aduk rata, lalu tambahkan vanili bubuk dan gula pasir. Langkah yang kedua, masukkan telur sambil terus dikocok, lalu susul dengan uwi. Yang ketiga, masukkan campuran tepung terigu dan baking powder sambil diayak. Aduk balik hingga tercampur rata. Yang keempat, tuangkan adonan ke dalam cup muffin, lalu panggang di oven bersuhu 190 derajat Celcius selama 20 menit atau hingga matang. Demikian resep muffin ungu. Demikian resep muffin uwi yang mudah dibuat di rumah. Selamat berkreasi ya di dapur teman-teman. Nah, gimana teman-teman setelah kalian menonton video ini? Kalian sudah paham kan apa itu makanan fungsional, apa itu tanaman uwi, bagaimana proses pengolahan secara tradisional, hingga proses secara modernnya. Aku rasa sih teman-teman sudah pasti paham ya. Kalau misalnya kalian masih bingung dan nggak tahu, kalian bisa kok tanya aku lewat kolom komentar di bawah ini. Kalau gitu cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar aku semakin semangat untuk ngembangin channel YouTube aku. Dah.